Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada pagi ini akan kita mulai. Sebelumnya, ibadah kita pada saat ini di rumah kita masing-masing dalam suasana COVID-19. Kami harapkan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan setia dan iman yang teguh. Dalam hal ini kami mengharapkan suasana seperti ini seperti di gereja, bersih, rapi, dan dengan khusyuk. Marilah kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai dengan mengaku demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa beserta kita semua. Amin. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita pujikan bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 26 April ini kita akan bersama-sama merenungi sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada hari ini kami beribadah di rumah dan akan membaca serta merenungi sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan adalah yang berbahagia bagi setiap kita yang sudah membaca, terlebih lagi merenungi firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di tengah-tengah wabah dunia yang disebut sebagai virus corona COVID-19, kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan pada hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini. Tuhan Yesus pada saat itu menemui dan menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di sana ada beberapa orang yang sedang membicarakan situasi bagaimana gentingnya para murid saat itu. Situasi di Yerusalem saat itu sedang diliputi duka yang mendalam, karena ditambah lagi kebingungan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, ketakutan, kecemasan yang mereka alami. Dalam perikop ini Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya satu dari kedua orang murid yang disebutkan namanya, yaitu yang bernama Kleopas. Kedua murid itu sedih oleh kematian Yesus, dan mereka sepanjang perjalanan itu heran bahwa ada kejadian yang menggoyahkan dunia mereka, tetapi tidak diketahui oleh peziarah lain. Ketika Yesus bersama mereka, di sini kita bisa melihat, ketika Yesus bersama sepanjang perjalanan itu, ada komunikasi yang sedang terjadi antara Yesus dan juga dengan orang-orang tadi. Mata mereka tertutup dan tidak dapat mengenali siapa Yesus. Yesus tidak dikenali oleh mereka, dan cerita seputar kesedihan dan peristiwa-peristiwa yang belum lama terjadi bersama itu menjadi topik sepanjang perjalanan mereka. Dan pada akhirnya kedua murid membujuk Yesus supaya mau tinggal bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sewaktu Kleopas dan temannya mengadakan makan malam dengan orang asing itu, barulah mata mereka terbuka. Siapa Yesus itu? Nah, itulah Yesus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Yesus yang bangkit dari kubur, yang mengalahkan kuasa maut dan hidup kembali untuk menjamin surga bagi orang yang percaya, yang mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pengenalan akan Yesus bangkit ini datang dalam peristiwa pemecahan roti. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus pada saat itu membuka mata mereka ketika mereka sedang duduk bersama memecah-mecahkan roti. Perubahan kesadaran inilah yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus. Dari keputusasaan karena mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan saat ini juga mereka terbuka matanya karena melihat sang gurunya, Tuhannya, bangkit dari antara orang mati. Dan mereka melakukan makan bersama dalam pemecahan roti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah juga kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kita yakini Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang bangkit itu membawa kita pada hidup yang tetap berpengharapan,
sekaligus juga kita mengalami penderitaan. Banyak permasalahan dalam hidup, bahkan pada saat-saat ini kita mengalami pandemi dunia yang menakutkan, bahkan mencengangkan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki pengharapan sekalipun di tengah keputusasaan. Marilah kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Marilah kita bersukacita di tengah ancaman. Itulah keistimewaan dari iman kita menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing. Dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah persembahan dan doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan melalui doa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi dunia saat ini, kami tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kekuatan dari Tuhan memberikan penghiburan dan pengharapan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan pulihkan dari segala virus corona COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan Tuhan kiranya juga berkati untuk gereja, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, mulai dari Pepantan Pujon sampai dengan Kasembon. Tuhan berkarya dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, baik di dalam setiap kehidupan rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, maupun dalam setiap kesehatan.
Kami percaya bahwa kuasa Tuhan memberkati kami semuanya. Begitupun juga ya Bapa, kami berdoa untuk ungkapan syukur kami melalui persembahan, kiranya Tuhan yang menguduskan, sehingga persembahan ini menjadi sarana berkat bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang ikut terlibat di dalam pandemi global saat ini, baik tenaga medis, baik itu aparat kepolisian, TNI, Polri. Tuhan memberkati mereka untuk mengamankan di dalam tengah-tengah bencana nasional ini. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan kami menutup ibadah kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, disilakan untuk duduk saja dan kita akan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa kasih yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.